Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Metro TV secara konsisten terus menjaga eksistensi dan reputasinya sebagai pionir televisi berita di Indonesia yang mengawal proses demokrasi. Inilah stasiun televisi berita yang berupaya terus membangun pemahaman dan kecerdasan masyarakat agar semakin sayang pada bangsanya. Tahun 2004 menjadi saksi sejarah baru bagi dunia politik tanah air. Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Metro TV mempelopori penggunaan proses hitung cepat atau quick count untuk menentukan presiden terpilih. Pemilu tahun 2009, panggung politik tanah air semakin berwarna dengan hadirnya berbagai partai politik. Metro TV kembali mengawal peristiwa besar dalam pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Menjadi tanggung jawab bagi Metro TV untuk terus melakukan proses validasi guna menghantarkan sebuah informasi yang faktual dan terpercaya. Menuju pemilu 2024, Metro TV akan terus hadir dalam mendorong demokratisasi di tanah air, berupaya untuk bersama menentukan masa depan bangsa. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir manusia.
Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. 2024 tidak lama lagi akan tiba. Inilah momen yang akan menjadi tonggak bergulirnya demokrasi. Kami sadar setiap suara dilindungi oleh undang-undang dan setiap suara menentukan masa depan bangsa. Sejak berdirinya stasiun televisi ini, Metro TV telah menjadi bagian dalam menegakkan pilar-pilar demokrasi. Pondasi-pondasi kebangsaan kami hadirkan dalam bentuk program-program yang berkualitas, sehingga memperluas wawasan dan referensi tentang kesadaran berpolitik. Sekali lagi, untuk menyambut perhelatan besar pemilu 2024, Metro TV akan menyediakan ruang seluas-luasnya bagi kita untuk menyuarakan harapan akan kemajuan bangsa ini. Pemirsa, kami persembahkan stasiun ini sebagai The Election Channel. Semoga ikhtiar ini menambah kecintaan dan kebanggaan kita terhadap Indonesia. Mari kita kawal bersama perhelatan Pesta Demokrasi 2024 dengan meneguhkan visi kebangsaan kita. Selamat siang hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa dalam sebuah event yang sangat spesial. Kick off Metro TV di Election Channel meneguhkan visi kebangsaan. Baik, Reza dan juga pemirsa, kita tahu suara rakyat adalah suara Tuhan yang menjadi penentu masa depan bangsa. Ya, dan Metro TV sebagai pelopor media televisi berita terus mengambil peran besar dalam mengawal pesta demokrasi. Nah, memang 2024 kita tahu memang terkesan masih lama, Reza ya. Tetapi justru bagi Metro TV hal ini menjadi jangka waktu yang ideal untuk memberikan wawasan berpolitik kepada masyarakat sebagai persiapan dalam menentukan suaranya. Dan hari ini, Zakia, Selasa 7 Juni 2022 menjadi tonggak bergulirnya Metro TV di Election Channel sebagai upaya kami dalam mengawal rangkaian pemilu serentak 2024 melalui berbagai program unggulan yang telah kami siapkan untuk Anda. Ya, rangkaian Kick Off Metro TV di Election Channel siang ini kami akan berdialog bersama tentunya analis politik sekaligus perwakilan dari Lembaga Survei Indonesia. Kemudian juga ada berbagai penampilan menarik yang kental dengan nuansa Nusantara dan nanti akan diakhiri dengan prosesi Kick Off Metro TV di Election Channel. Iya, dan untuk mengawali rangkaian ini kita akan kilas balik, Zakia. Kita akan mengajak pemirsa dan juga hadirin untuk bernostalgia mengenai proses Metro TV sebagai media pelopor metode quick count atau penghitungan cepat yang kala itu melibatkan lembaga survei. Ya, betul. Kita ingat memang waktu itu 2004 Ya, begitu ya. sudah lama sekali ya. Calon presiden, pemilihan calon presiden secara langsung dan kemudian Metro TV sebagai pelopor dan bisa dibilang itu merupakan sebuah tonggak sejarah dalam pemilu di Indonesia dalam pesta demokrasi karena saat itu quick count pertama kali dilakukan oleh Metro TV. Dan Metro TV pastinya menjadi trendsetter terkait dengan quick count tersebut. Baik, langsung saja kami akan memanggil narasumber kita. Yang pertama ada pendiri Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting. Kita sambut langsung Mas Saiful Mujani. Kita berikan tepuk tangan. Baik.
menantikan Mas Saiful Mujani yang akan bergabung bersama kita sesaat lagi. Dan juga kita nanti akan ada 2 narasumber, Reza, yang akan bergabung. Di hari ini juga sudah ada Mas Rizal Malarangeng, Direktur Eksekutif Freedom Institute, yang kita juga akan bernostalgia sedikit begitu bagaimana dulu sejarahnya kemudian bisa bekerja sama bersama Metro TV, kemudian bagaimana membangun sistemnya. Kita akan bernostalgia. Saya ingin sapa dulu, sudah ada ini Mas Rizal yang bergabung. Mas Rizal, selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat Mas? Apa kabar Mas Rizal? Selamat pagi. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Rizal. Mas Rizal, terima kasih sudah menyempatkan waktu pada siang hari ini. Kita juga masih menunggu Mas Saiful Mujani begitu yang nanti akan bergabung. Mas Rizal mungkin bisa terlebih dahulu bercerita nih Mas. Ini kan 2004 kita Metro TV begitu bersama-sama bekerja sama, kemudian mempelopori yang namanya Quick Count. Mungkin di tahun itu Quick Count belum banyak yang familiar. Di luar negeri sudah mungkin lumrah begitu digunakan, tetapi di Indonesia sendiri saat itu rasa-rasanya belum ada ya Mas Rizal. Mungkin Mas Rizal bisa cerita bagaimana sih Mas dulu akhirnya bisa tercetus dan bekerja sama-sama akhirnya membentuk yang namanya Quick Count itu sendiri Mas. Baik, terima kasih. Jadi waktu itu bukan hanya belum ada yang mendengar, tetapi nggak ada yang percaya bahwa dengan ilmu pengetahuan dalam hal ini metode statistik kita bisa mengetahui pilihan hasil pemilu itu dalam waktu 1, 2, 3 jam setelah polling stationnya tutup ya, setelah TPS tutup. Waktu itu kan kalau nggak salah KPU ngasih jadwal 2 minggu lah, 3 minggu, tapi kan orang penasaran. Nah awalnya adalah kurang lebih tahun 2002-2003, Pak Surya Paloh, saya kira semuanya berasal dari Pak Surya Paloh karena beliau sangat peka pada teknologi, pada ilmu, dan suka sesuatu yang baru. Jadi beliau kebetulan bilang sama saya waktu itu, saya baru pulang sekolah dan jadi penyiar di Metro TV acara Save Our Nation, sebelumnya Indonesia Recovery. Dan Pak Surya bilang, Zal, bikin deh sesuatu yang baru yang kira-kira membuat Metro TV ini jadi benar-benar bermanfaat. Karena itu pemilu pertama kita yang presidennya dipilih secara langsung, sebelumnya kan MPR. Karena dipilih secara langsung, maka pasti kampanyenya bergelora dan pemilunya pasti rame. Tolong bagaimana caranya nih Metro TV harus terdepan, karena itu satu-satunya TV berita. Dan kita lihat kan di luar negeri ada mekanisme semacam itu, melihat secara langsung pilihan-pilihan dalam waktu cepat. Saya bilang, siap Bang, ini apa namanya, teman-teman dan lembaga-lembaga yang ada, kebetulan waktu itu ada LP3S, ada lembaga dari Amerika, NDI, yang sedang membantu menyiapkan metodenya. Bagaimana caranya ini melakukan quick count di sebuah negara yang masih infrastrukturnya, kalau di Amerika kan gampang. Di Indonesia kan telepon aja susah, waktu itu kan handphone belum terlalu memasyarakat. Sehingga pengumpulan data yang serempak kan nggak gampang. Tetapi metodenya ada, karena metode ilmu statistik yang dipelajari oleh Saiful Mujani dan kawan-kawan itu udah berusia 100 tahun. Tetapi bagaimana memasukkannya dalam sebuah stasiun penyiaran secara cepat dan profesional. Nah disitulah jasa Bang Surya membuka kemungkinan, kemudian saya mengumpulkan teman-teman, timnya, di Metro waktu itu kan bagus tuh, ya, yang mendukung kita di Noya, ada Bu Shanet, ada Saur, ada Bu Reri, kemudian di kalangan anak-anak muda aja waktu itu kami baru pulang sekolah tuh, saya, ada Saiful, ada kakak saya, ada Denny, ada teman-teman di LP3S. Jadi banyak hal positif, arus yang berbeda bertemu di Metro TV. Karena itu orang nggak percaya pada saat kita mulai hari pemilihan jam 1, jam setengah 12 saya sudah di LP3S, Saiful Mujani di studio Metro TV, dan saya melihat pada saat pemungutan suara angka-angkanya sudah stabil, saya umumkan, TikTok dengan Saiful, kabarkan Bang Surya, kita umumkan kalau nggak salah jam setengah 3 sore waktu itu. Bayangkan, orang semua mata praktis di Indonesia itu mengarah kepada Metro TV menunggu siapa yang menang jadi presiden. Semuanya menunggu. Jadi a country in suspension. Pada saat kita umumkan,
Saya menerima telepon, menerima ini, Bang Surya juga pasti begitu, Saiful juga begitu. Nggak percaya, setengah nggak percaya, setengah percaya. Ini salah satu cerita yang Tapi menarik ya. pelan-pelan dari hari Zakia ke hari, hasil dari Mas Rizal. dari KPU Ya. persis sama dengan hasil kita. Baik. Sehingga itu yang membuat sekarang semua orang ikut Metro TV dalam melakukan quick count. Bukan hanya pemilu ya, pilkada pun juga dilakukan. Baik. Mas Rizal, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, kita undang lagi pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting, Bapak Saiful Mujani. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung, Mas Saiful. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Wow. Silakan duduk, Mas Saiful. Baik. Apa kabar? Mas Saiful? Baik. Ini legend, Zakia. Iya, ini merupakan sejarah juga begitu ya berdiri di sini. Mas Saiful, tadi kita sudah bertanya sama Mas Rizal, cerita-cerita sedikit begitu, nostalgia sedikit bagaimana waktu itu ke Metro TV kemudian bekerja sama dan mempelopori quick count. Nah, kalau dari versinya Mas Saiful sendiri bagaimana nih? Tadi udah diceritain sama Pak Rizal ya. Iya. Oke. 2003 mulainya ya, sekitar bulan September. Jadi bukan 2004. Kita sudah mulai aktif di Metro, membawa satu cara baru untuk memahami politik Indonesia lewat survei opini publik. Yang sekarang itu udah jadi biasa, waktu itu belum ada. Metro TV yang memulai itu, artinya membuka channel, membuka jendela bagi saya waktu itu yang punya expertise di bidang itu, dan menurut saya berguna. Kalau Anda melihat politik di luar, di Amerika misalnya, di Eropa Barat, orang yang bicara tanpa data itu biasanya agak susah gitu ya. Saya membawa tradisi baru dan alhamdulillah Metro TV bisa menjadi channel yang sangat baik. Waktu itu pertama-tama dengan Bang Andi Noya, waktu itu pimpinan redaksinya, saya sama Riza Malarangeng, waktu itu memperkenalkan itu 2003. Jadi kita punya channel yang disebut program Suara Anda, dulu ya, Suara Anda tiap malam. Jadi Suara Anda yang dimaksud itu sebetulnya yang dipahami oleh saya adalah suara pemilih Indonesia dari Aceh sampai Papua. Diperoleh lewat survei opini publik, itu yang dibahas tiap malam. Tapi lama-lama teman-teman pada kecapean di Metro, tiap malam, udah lah Bang, jangan pakai data-data itu. Suara Anda maksudnya orang nelpon kita aja. Interaktif begitu interaktif ya maksudnya, supaya lebih praktis kira-kira begitu ininya. Nah itu awal, bagi saya tahun itu adalah tahun yang sangat khusus. Sebagai ilmuwan politik begitu, punya metodologi baru di Indonesia. Dan punya media yang istimewa, memberikan ruang yang sangat luas pada waktu itu untuk memperkenalkan tradisi baru dalam memahami politik Indonesia. Satu. Kedua, kemudian yang agak istimewa lagi ketika masuk ke mendekati hari H, pemilu 2004 waktu itu, kan dipisah legislatif sama presiden. Waktu itu teman-teman NDI, National Democratic Institute, kontak mencari teman partner lokal untuk mengawasi pemilu dengan cara yang baru, menggunakan media online dalam hal ini. Saya diminta ikut dalam konsorsium itu. Kemudian saya sama Muhammad Hussein dari CSIS, NDI, kemudian didukung juga UNDP. Nah, karena waktu itu membutuhkan lembaga resmi yang non-profit, saya kebetulan di Freedom Institute waktu itu dengan Bung Riza Malarangeng, maka saya bawa Freedom Institute ke sana. Tapi saya juga orang Metro TV, gitu ya. Saya bilang sama teman-teman di Metro TV, saya sangat ingat Desi. Desi, istilah quick count tuh kalau tidak salah dari Desi.
bukan dari Amerika, bukan dari buku, tapi dari teman-teman redaksi di Metro TV. Ya. Baik. Yang Jadi bilang banyak cerita begitu. lama Mas Saiful ya terkait Iya. dengan quick count di Metro TV Di ini. Metro TV. Tapi kalau kita bicara tahun 2004 itu pertama kalinya adanya quick count dan Metro TV yang menyebarkan terkait quick count itu. Itu kan pertaruhannya sangat besar buat integritas Metro TV sebagai TV berita pertama di Indonesia dan akhirnya itu berhasil. Bagaimana Mas Saiful melihat hal itu? Di situ memang terjadi diskusi yang sangat panjang. Saya mencoba meyakinkan, kan belum pernah sebelumnya. Ya. Iya. Mencoba meyakinkan teman-teman secara keilmuan ini saya bertanggung jawab. Kira-kira begitu. Tapi lama-lama teman-teman nggak tahu dari mana sebabnya. Teman-teman percaya aja sama saya waktu itu. Jadi insya Allah nggak meleset lah, saya bilang. Nggak akan Sempat meleset. deg-degan juga berarti Iya, Mas Saiful. tapi saya sih tidak deg-degan karena Sudah. udah dibuktikan di luar negeri. Iya. Di Indonesia belum, tapi di luar negeri itu sudah. Itu kan yang disebut quick count itu sebetulnya istilah kita di Metro TV yang kemudian jadi populer. Itu namanya sebetulnya penghitungan secara paralel, bahasa aslinya. Ya. Tapi kan nggak enak disebut kayak begitu. Itu digunakan terutama di negara-negara demokrasi baru untuk mengontrol integriti daripada pemilu itu sendiri. Jadi sebenarnya tujuan utamanya bukan mencari cepat-cepatan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi memastikan bahwa pemilu itu berlangsung dengan jurdil. Ya. Nah, itulah digunakan cara seperti itu. Dan di luar sudah dilakukan, termasuk di Filipina, ya. Waktu terjadi revolusi menjatuhkan Marcos, itu kan prosedur pengontrolannya lewat seperti itu. Menurut hasil quick count di Filipina, kemenangan Marcos waktu itu cacat. Nah, jadi berhadapan tuh. Baik. Di Indonesia, alhamdulillah, kita tidak pernah berhadapan dengan KPU. Baik. Orang bilang, yang kalah bilang, KPU nurut sama quick count. Jadi sebenarnya ada yang fungsi kalah bilang begitu. Ada fungsi transparansi juga begitu ya Iya, dari quick count betul. ini sendiri. Oke, saya ingin ke Mas Rizal. Mas Rizal, tantangannya saat itu apa ya Mas? Dan saya ingin tahu juga pendapat Mas Rizal terkait dengan pemilu 2024 ini. Kalau kali ini kan pemilunya lebih kompleks gitu Mas. Kira-kira untuk tahun 2024 quick count tantangannya akan berbedanya seperti apa Mas dengan tahun 2004 lalu Mas? Kalau waktu 2004, pada saat kan kita ada waktu itu setahun lah ya, Saiful, teman-teman dari NDI, dari LP3S, dan sekali lagi ini benar-benar karena intuisi dan kepercayaan Bang Surya bahwa Metro TV harus merebut peluang pemilu presiden pertama yang terbuka. Sama dengan CNN waktu itu mulai merebut momentum pada perang Irak yang pertama, bukan dengan quick count tapi dengan laporan Peter Arnett. Jadi momentumnya ada buat Metro waktu itu yang masih sangat muda untuk mulai jadi TV berita yang sangat kredibel, dan itu quick count adalah pertaruhannya. Nah, secara keilmuan nggak ada soal. Metodologi dalam ini kan statistik, saya bilang tadi ilmunya sudah 100 tahun. Saiful sudah mempelajarinya, teman-teman yang lain juga sudah mempelajarinya. Tetapi proses pengumpulan datanya, jangan lupa 2004 infrastruktur internetnya masih belum ada, handphonenya juga masih sangat sedikit, sehingga mengumpulkan data secara cepat dari berbagai daerah yang disampel itu tidak gampang. Sehingga pada saat saya harus mengumumkan pertama kali kemudian Saiful di studio mendiskusikannya dan menjelaskan angka-angkanya, itu kurang lebih, correct me if I'm wrong, Full, jam 2:30 siang lah ya, TPS kan tutup jam 1. Itu pertaruhan kelembagaan. Jadi pertaruhan metodologi nggak ada soal, tetapi bagaimana Metro berhasil memobilisasi bersama teman-teman yang kita kerjasama seperti LP3S, data dengan akurat. Nah, alhamdulillah ternyata bisa. Dan itu saya kira pencapaian pertama yang sangat bagus yang membuat semua orang setelah itu, karena angkanya sama dengan KPU, semua orang percaya. Dan setelah itu lembaga-lembaga survei, Saiful, segala macam teman-teman itu mendapat kredibilitas yang luar biasa karena memang terbukti. Dan karena itu publik mulai menerima metode survei sebagai sebuah alat ukur dalam setiap pemilu, mau pusat, mau nasional maupun lokal. Nah, tantangan pada 2024 bukan pada jumlah banyaknya peserta atau pada fragmentasi politiknya. Statistik selalu bisa menangkap. Sejauh dilakukan dengan baik, metodologinya bisa menangkap perbedaan-perbedaan
pada tingkat yang cukup kecil, kan ada namanya errornya 2,5%, ya itu oke lah, diterima sebagai sebuah keniscayaan dalam metodologi. Tetapi anything than that nggak ada soal, infrastrukturnya jauh lebih bagus sekarang. Sehingga mestinya dengan kehati-hatian para peneliti, peran Metro TV bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mengandalkan metode itu, saya kira sangat bagus. Tapi jangan lupa bahwa statistik kan metode, angka ini kan angka. Tetapi angka itu tidak mengatakan apa-apa jika tidak diberikan narasi. Memang angka berbicara sendiri. Tetapi Metro juga tidak boleh hanya mengandalkan pada survei-survei opini, tetapi juga melihat dinamika pemikiran, proses sosial dan politik yang berkembang dengan diskusi-diskusi yang tajam. Nah, tadi Saiful bilang suara Anda ya, salah satu metodenya. Nah, sebenarnya election channel itu kita siapkan selama hampir 2 tahun, sekali lagi atas perintah Bang Surya, untuk mencoba berbagai macam acara, termasuk melatih wartawan. Waktu itu Nana Shihab masih muda, Vivi Aleda Yahya masih sangat muda, kita adakan semacam training wartawan untuk lebih mengerti bagaimana sih pemilihan langsung presiden itu terjadi di Amerika, di Eropa, dan mereka sangat responsif. Sangat semangat, dan saya senang sekali melihat mereka. Nah, sekarang wartawan Metro kan sudah sangat terlatih. Jadi dulu kita siapkan paket pelatihan, sekarang sudah terlatih, dan saya kira just do your best. Tetap Mas menjadi Rizal. Dan kita lihat juga saat ini dulu dipelopori oleh Metro TV dan saat ini diikuti juga oleh seluruh media lain, begitu. Pada pesta demokrasi selalu ada quick count juga, tapi jangan lupa Metro TV yang mempelopori dan menjadi tonggak sejarah dimulai 2000. Kita yang pertama di 2000. Baik. Terima kasih Mas Rizal Malarangeng, Direktur Eksekutif Freedom Institute, dan juga Mas Saiful Mujadi, pendiri lembaga survei Saiful Mujadi Research and Consulting, sudah bergabung dan datang pada hari ini yang istimewa ini. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangannya untuk narasumber kita. Kedua orang senior di bidangnya masing-masing. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami karena setelah jeda kami akan kembali untuk berdialog dengan 4 panelis dari sejumlah lembaga survei. Kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya keistimewaan dan kerawanan pemilu 2024 hingga peran media dalam mengawal demokrasi. Tetaplah bersama kami dalam Kick Off Metro TV di Election Channel, meneguhkan visi kebangsaan. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Metro TV telah menancapkan jejak-jejak penting dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Pemilu 2004 adalah pesta demokrasi pertama ketika bangsa ini menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Masyarakat Indonesia dari segenap penjuru tanah air larut dalam euforia dan pesta demokrasi. Di saat itulah Metro TV menghadirkan siaran-siaran langsung dari berbagai penjuru, menyajikan berbagai informasi yang menjadi rujukan publik. Lebih dari itu, tanpa menggunakan cara-cara menggurui, Metro TV memandu publik tentang bagaimana memilih pemimpin yang mumpuni untuk sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia. Di tengah-tengah euforia itu, Metro TV merupakan stasiun TV pertama dan satu-satunya yang menyelenggarakan dan menyiarkan quick count atau hitung cepat atas hasil Pilpres 2004 hanya 2 jam setelah Pilpres usai. Jejak yang kemudian menjadi trendsetter, lalu menjadi rutin dalam Pilpres-Pilpres sesudahnya, dan bahkan pilkada-pilkada di kemudian hari. Pemilu 2009 ditandai kehadiran sejumlah partai politik baru. Parpor-parpor ini sangat mewarnai hiruk-pikuk panggung politik Indonesia. Hadir calon-calon pemimpin baru berkompetisi untuk menjadi pemenang. Wajah politik Indonesia berubah saat memasuki pemilu 2014 yang melahirkan duet Jokowi JK. Sebuah era baru mengantar bangsa ini membangun infrastruktur secara lebih masif dengan semangat
Indonesia hebat. Tetapi pada saat yang sama, kedewasaan kita berdemokrasi dan berpolitik diuji bersamaan dengan mulai munculnya politik identitas. Namun Indonesia adalah sebuah negara yang tangguh, tidak rela diadu domba. Strategi pemberitaan Metro TV pun berusaha untuk beradaptasi dengan dinamika politik saat itu. Metro TV sekuat tenaga dan pikiran jernih memilih voice dari noise, memilah mana demokrasi yang sesungguhnya dari kegaduan-kegaduan yang merusak kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa. Panggung demokrasi Indonesia kembali dalam pemilu 2019. Kampanye politik identitas meluas, muncul bersama dengan kehadiran media sosial yang mengamplifikasi kegaduan-kegaduan yang meresahkan publik. Tetapi untuk sekian kalinya, bangsa ini terlalu besar dan terlalu tangguh untuk dipecah belah. Dalam kondisi seperti itu, Metro TV tetap berada di jalur yang lurus. Walaupun kadang-kadang harus berjalan sendirian, melangkah dan melaju di rel yang sama. Mengembangkan kedewasaan politik kebangsaan dan mematangkan demokrasi untuk kesejahteraan bersama bagi seluruh anak bangsa. Sesuai dengan cita-cita awal berdirinya, Metro TV menjadi lokomotif perubahan dan lokomotif demokrasi. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Kita ingin menatap pesta demokrasi ini dengan rasa dan pikiran yang lebih optimistis tentang makin dewasanya kita berpolitik, makin matangnya kita berdemokrasi sebagai tanda bangsa kita sudah naik kelas. Artinya bangsa ini tidak lagi terjebak dalam keterbelahan panjang, tetapi penuh tawaria dalam kebinekaan dan kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Untuk itu, Metro TV kembali mengikatkan dirinya pada komitmen menjadi referensi bangsa dan mengawal demokrasi agar bangsa ini berhati bening dan berpikir jernih memilih pemimpin yang mempersatukan kita semua dalam keluarga kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Mari kita bersama-sama menentukan arah masa depan bangsa. Untuk itu, Metro TV mempersembahkan Metro TV The Election Channel. Kita memilih 5 tahun.
penampilan ya. Dan juga kita akan langsung berdiskusi. Apalagi di tahun 2024 ini dikatakan banyak keistimewaannya, tetapi ada juga kerawanannya. Ada juga kerawanannya. Apa tantangannya begitu? Ya, oke, baik. Dan kita juga sudah mengundang 4 panelis yang langsung hadir di Grand Studio Metro TV. Yang pertama, kita sambut Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Jayadi Hanan. Apa kabar, Mas Jayadi? Sehat. Sehat selalu. Dan juga sudah hadir Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Mas Burhan, selamat siang, apa kabar? Siang, baik, alhamdulillah. Baik, untuk narasumber selanjutnya sudah ada Mas Yunarto Wijaya, Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, dan juga Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Sehat-sehat semuanya, Mas? Harus sehat ini karena akan mulai kerja keras lagi ya, Mas ya, untuk 2024. Kita melihat pemilu 2024 ini, Mas-mas sekalian, ini ada sesuatu yang tentunya berbeda, lebih kompleks begitu. Tapi saya ingin tahu dulu, sebenarnya keistimewaannya, Mas Jayadi, Mas Han, ini seperti apa istimewanya pemilu 2024 ini dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Ya, pertama ini periode kedua kita menjalankan pemilu secara serentak, gitu. Dan itu belajar dari pengalaman 2019 memerlukan persiapan yang jauh lebih panjang, lebih intensif ya. Yang kedua, tidak ada petahana di pemilu 2024 nanti. Itu berarti biasanya kompetisinya akan lebih terbuka karena tidak lagi merupakan referendum terhadap kinerja petahana. Yang ketiga, saya kira yang lebih penting adalah bahwa pemilu 2024 mestinya adalah menandai proses transisi kepemimpinan Indonesia. Dari kan sejak 2099, 2004, kemudian 2009 sampai 2019 itu kita masih mengalami proses transisi generasi kepemimpinan di Indonesia secara umum ya. Nah, 2024 mestinya itu menandai transisi kepemimpinan yang lebih konkret dalam pengertian figur-figur pemimpin nasional yang akan mengelola negara Indonesia pasca 2024. Oke, baik. Kalau Mas Hanta melihatnya ini kan tidak ada incumbent begitu ya Mas ya untuk 2024. Miriplah dengan 2014 kemarin. Nah, kira-kira tetapi akan berbeda tidak nanti suasananya begitu Mas? Ya, pertama saya melihat dari tingkat partisipasi ya, potensi dibandingkan di 2019 yang lalu itu, kita ingat Pilpres dan Pileknya itu cukup tinggi. Sekitar 81 sekian persen. Jadi potensi di 2024 naik itu semakin tinggi. Apalagi sekarang ini tadi incumbent-nya tidak ikut dalam kontestasi politik, sementara sebelum kan masih orang-orang lama. Dengan orang-orang lama pun ternyata masih cukup tinggi. Nah, yang kedua, memang ketiadaan incumbent itu membuat menarik karena ibarat lapangan rata, semuanya punya kekuatan yang sama untuk bertarung. Ditambah lagi yang ketiga adalah saya yakin akan muncul figur-figur baru yang sekarang digandrungi misalnya dari kelompok kepala daerah, para gubernur, para menteri, dan lain sebagainya dari berbagai macam latar belakang. Ini akan membuat menarik dan mereka masing-masing punya basis masanya masing-masing, punya pendukungnya masing-masing. Nah, dinamika ini saya kira akan membuat Pilpres kita di 2024 menjadi lebih menarik karena wajah-wajah yang segar, yang seterusnya, dan kealpaan itu terjadi di 2014 sampai 2019. Kita ingat 2014-2019 itu siapa peserta capresnya? Sama. Nah, 2024 ini saya kira ibarat orang dihadirkan menu baru, prasmanan yang lebih variatif. Nah, ini saya kira membuat menarik bagi siapapun nanti akan ikut serta menjadi pemilih dalam kontestasi 2024 mendatang. Baik, saya langsung ke Mas Burhan. Tadi dikatakan oleh Mas Hanta bahwa persaingan akan lebih ketat lagi nanti di tahun 2024. Apa yang menjadi kerawanan sebenarnya di pemilu 2024? Apa yang perlu diantisipasi, Mas Burhan? Ya, sebelum ke situ, meskipun ada banyak optimisme terkait dengan 2024, tapi aturan main tetap sama. Jadi kita masih mengenal presidensial threshold yang terlalu tinggi, jadi barrier to entry-nya masih terlalu tinggi, dan salah satu yang menyebabkan prinsip demokrasi kurang begitu baik itu adalah terlalu tingginya batas untuk masuk dalam proses nominasi mengakibatkan partisipasi publik dan electoral competitiveness itu berkurang. Jadi ada optimisme tapi saat yang sama rule of the game-nya masih lama. Nah, itu yang menyebabkan kemungkinan munculnya nama-nama yang lebih beragam sesuai dengan
preferensi publik itu menjadi terbatas. Jadi selain optimisme ada juga hal yang membuat kita patut untuk tetap memberi catatan terkait dengan bagaimana agar demokrasi kita berjalan. Dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan tadi, yaitu soal kerawanan. Ya. Nah, bayangkan kalau misalnya proses nominasi dan kompetisi 2024 itu di-coupling atau dimonopoli oleh elit politik, dan rakyat kehilangan kesempatan untuk menominasikan calon sesuai dengan aspirasi mereka, artinya karena batas terlalu tinggi, akibatnya kemudian muncul dalam konteks di daerah, gitu ya, pilkada, munculnya calon tunggal atau munculnya calon yang terbatas, dan karenanya supply yang tersedia di tingkat elit tidak sesuai dengan demand side di tingkat massa. Nah, itu potensi kerawanan tuh. Selain tentu saja adalah residu Pilpres terakhir 2014-2019 terkait dengan polarisasi yang belum tuntas, bahkan pada titik tertentu justru makin membuat situasi kompetisi elektoral kita makin parah. Karena polarisasi ini turut juga menyumbang regresi demokrasi, itu bisa juga membuat suasana 2024 tercidrai. Jadi hal-hal semacam ini harus disadari, baik di tingkat elit atau massa, termasuk penyelenggara, hal-hal yang selama ini potensial mengganggu pesta demokrasi kita yang berkualitas, polarisasi, politik identitas, itu harus diminimalisir. Nah, kalau kita berbicara masyarakat banyak, terlalu besar kan, dan mereka variasi pendidikannya terlalu lebar. Kenapa nggak di tingkat elit? Jadi ada elit politik, kemudian penyelenggara pemilu, itu mencoba mengurangi potensi polarisasi dan politik identitas melalui regulasi yang memungkinkan pesta demokrasi lebih berkualitas. Nanti kita bahas lagi terkait dengan polarisasi dan juga politik identitas bersama dengan Mas Toto. Tapi kita harus jeda dulu, Mas Toto. Kita akan kembali dengan pembahasan pertarungan figur capres kerap menimbulkan perpecahan berkepanjangan. Lantas seperti apa solusinya dan bagaimana peran media dalam mengawal demokrasi? Nanti kita bahas, tetaplah di Kick Off Metro TV, di Election Channel, meneguhkan visi kebangsaan. Mengucapkan selamat kepada Metro TV yang telah konsisten selama ini menjadi kantor berita, terutama untuk pemberitaan pemilu. Saya menyambut baik Metro TV yang punya komitmen untuk memberitakan, menyebarluaskan informasi tentang kepemiluan 2024 lebih awal. Tentu saja kolaborasi antara KPU dengan Metro TV untuk memberikan pendidikan yang baik untuk peningkatan kualitas bagi pemilih dan demokrasi kita, ini sebuah kerjasama yang luar biasa untuk menyambut dan memperkuat persiapan pemilu 2024. Terima kasih Metro TV. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Metro TV sebagai the first election channel yang akan menginformasikan kepada seluruh warga negara, masyarakat Republik Indonesia tentang pemilihan umum yang akan dimulai 14 Juni tahun 2022 ini dan akan dilakukan pemungutan suaranya pada 14 Februari 2024 dan juga pilkada pada 27 November 2024. Sukses dan selamat bagi Metro TV untuk melayani informasi dan juga melakukan pengawasan media kepada penyelenggaraan pemilu tahun 2020. Dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam pesta demokrasi ada satu hal penting untuk diwujudkan oleh peserta pemilu, yakni mengedepankan gagasan dan juga memegang prinsip perdamaian serta persatuan. Lantas bagaimana jika pesta demokrasi dinodai oleh politik identitas yang terpolarisasi? Berikut kami hadirkan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Bicara masalah, kita menghadapi pemilu. Dan dengan residu yang akan potensinya besar sekali, pembelahan dan banca, dengan isu-isu politik aliran, identitas, berdasarkan latar belakang agama, latar belakang etnik, saya pikir ini berbahaya sekali. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh beri ruang tempat untuk seperti ini. Disinilah saya katakan resipi yang pertama, yang paling efektif untuk bangsa kita yang masih paternalistik seperti ini. Hadirnya para pemimpin, hadirnya para pemuka masyarakat, hadirnya para elit. Untuk apa? Untuk memberikan keteladanan. Nah, ketika para elitnya lebih bisa dekat komunikasi silaturahminya, dia bisa membawa suasana itu dengan lebih nyaman. Politik identitas, kita suka tidak suka, dia ada udah.
Jangan kita bilang nggak ada. Kita mau bilang tidak boleh kasih tempat, dia tetap hadir. Ayo kita cari akal. Nah, gimana meminimais ini, mengecilkan ini, membangun kesadaran. Ini kita Indonesia, Muslim, non-Muslim ini satu. Dalam semangat pluralisme, Jawa, non-Jawa, satu. Dalam semangat kebangsaan, kita akan menghadapi nanti pemilu 2024 yang jauh lebih berarti bagi siapapun anak bangsa ini. Baik, kembali lagi bersama kami pemirsa dan juga hadirin di Grand Studio Metro TV. Saya langsung ke Mas Toto. Tadi pernyataan dan juga pertanyaan dari Pak Surya Paloh adalah terkait dengan bagaimana meminimalisir politik identitas dan juga polarisasi setelah pemilu. Kalau kita bicara soal pemilu 2019, tingkat pemilihnya sangat tinggi. Tapi perpecahannya terasa sampai sekarang begitu Mas Toto. Nah, apa yang perlu diantisipasi nanti untuk pemilu 2024 agar hal serupa tidak terjadi lagi? Ya, permasalahan di Indonesia dalam pemilu itu kan bukan problem kuantitatif ya. Kita selalu bangga dengan peningkatan partisipasi pemilih. Kita bangga dengan peningkatan partisipasi pemilih. Jumlah katakanlah konflik juga bisa dikatakan sebetulnya kecil kalau kita bicara angka ya. Tapi kualitas dari proses demokrasi, kualitas dari gagasan kampanye yang dibunyikan dalam 2 pemilu, dalam beberapa pilkada kita tahu isu politik identitas yang dikemukakan Bang Surya tadi terjadi, bahkan menjadi faktor penentu kemenangan dalam beberapa momen. Tapi saya juga melihat apa yang dikatakan Bang Surya itu kan diserukan bukan hanya dalam konteks kepada masyarakat, tapi otokritik tadi kepada Bang Surya sebagai pemimpin parpol, termasuk ajakan kepada parpol lain. Karena tadi bahasa Surya Paloh kalau saya dengar adalah elit-elit tadi ya. Yang paling penting kan adalah bagaimana kita menyuguhkan sebelum hari di TPS, para elit ini menyuguhkan sebuah proses filtering yang kemudian bisa memastikan dari perbedaan pendapat di antara pemilih, itu tetap yang terpilih adalah best of the best. It's not the best among the worst. Problemnya seperti kata Mas Burhan tadi adalah presidential threshold yang menjadi prerogatif dari partai itu seringkali kan dimanfaatkan dalam kapasitas secara subjektif. Ketidaksukaan antar ketua umum dengan ketua umum tertentu. Sentimen sejarah antar partai dengan partai tertentu. Logika asal bukan partai A atau pemimpin A atau B tertentu yang tidak boleh masuk menjadi calon. Kalau itu yang terjadi, itu yang disebut dengan kucing dalam karung, dan pembajakan demokrasi sudah terjadi bahkan sebelum proses hari H. Jadi saya pikir disitulah kita bisa kemudian menilai partai-partai yang punya kekuasaan memegang tiket ini berani tidak memberikan sanksi atau reward and punishment terhadap sosok-sosok yang dianggap dalam sejarah memang pernah bermasalah dengan politik identitas. Dan apakah prosesnya dibuat terbuka oleh partai-partai itu dalam mengemukakan gagasan kebangsaan, gagasan yang anti politik identitas, sehingga kemudian ketika itu dibuka di hadapan publik, masyarakat bisa menilai apakah parpol betul konsisten dengan ide-ide anti politik identitas tadi, seperti yang sudah dikemukakan. Kalau ada kesepakatan itu secara konsisten dari parpol, saya meyakini itu bisa dikurangi. Anda ingin menambahkan Mas Burhan terkait dengan perbaikan kualitas pemilu dari tahun ke tahun seperti apa Mas Burhan? Ya, memang elit menjadi sangat menentukan karena mereka itu punya tingkat pendidikan yang jauh lebih baik ketimbang konstituennya dan seharusnya punya kesadaran untuk membuat desain lebih baik untuk menghasilkan pemilu yang lebih baik. Nah, salah satunya kita punya persoalan selain presidensial threshold adalah sistem 2 putaran. Jadi meskipun presidensial threshold tinggi dan kemudian menghasilkan calon lebih dari 2 pasang, tapi kalau ada sistem 2 putaran, pada ujungnya calon yang tidak berhasil mendapatkan kemenangan dalam 1 putaran masuk di putaran kedua dan head to head kembali. Jadi untungnya mungkin kita bisa membuat desain kampanye atau proses pemilu putaran pertama dan putaran kedua dimepetkan sehingga proses yang terjadi di tingkat massa tadi, yang memanas tadi bisa dikurangi dan diperpendek. Gitu ya. Tapi poin saya ini terkait dengan studi-studi kami ya di tingkat pilkada, memang politik identitas ini nyaris tak terelakkan. Kita mungkin bisa meminimalisir, tetapi sulit untuk menghilangkan. Jadi di wilayah-wilayah yang komposisi etnik atau agamanya relatif tidak terlalu terbelah, itu tanpa atau adanya mobilisasi, itu pasti ada politik identitas. Pemilih cenderung memilih calon yang
punya kesamaan agama atau etnik. Padahal wilayah yang plural itu umumnya basis pluralismenya ada. Wilayah plural maksudnya adalah wilayah yang komposisinya itu relatif heterogen. Itu ada. Kenapa? Karena mereka kemungkinan untuk berinteraksi dalam jejaring sosial yang bersifat bridging. Bridging itu misalnya organisasi yang tidak satu agama, satu etnik itu lebih besar di wilayah yang heterogen. Tapi ketika memasuki wilayah atau masa pemilu itu terjadi tuh pemanasan. Jadi mobilisasi elektoral itu selalu terjadi dan karenanya perlu di elitnya ini yang mencoba mengurangi kadar politik identitas atau polarisasi melalui regulasi yang memungkinkan para calon itu bertarung untuk ide dan gagasan, bukan bertarung untuk identitas atau primordial. Jadi sebenarnya elit politik juga memiliki peran yang penting begitu ya untuk mengademkan suasana dari politik identitas dan juga polarisasi ini sendiri begitu ya. Betul. Mas Burhan. Nah kalau kita melihat juga ada yang mengatakan ini Mas Jayadi, Mas Hanta bahwa salah satu caranya juga adalah memiliki pasangan capres-cawapres lebih dari 2, paling tidak 3. Begitu. Tapi kalau kita lihat saat ini dengan segala aturan yang ada, tadi disebutkan ada presidential threshold, ada parliamentary threshold seperti itu. Ini bagaimana kemungkinan untuk calon presiden lebih dari 3 ini? Kita tahu ada 3 nama yang selalu muncul saat ini dalam lembaga survei semua, begitu ya. Ada Ganjar, ada kemudian Prabowo dan juga ada Anies Baswedan. Nah ini Mas Jayadi bagaimana melihat peluangnya kira-kira? Mas Jayadi. Iya, paling tidak ada 2 faktor yang bisa mempengaruhi akan ada berapa calon yang muncul ya. Yang pasti presidensial threshold tidak memungkinkan kita punya lebih dari 4, tidak mungkin. Atau punya 4 calon pun tampaknya juga tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin kalau kita kepingin calon lebih dari 2 adalah 3. Nah, apakah akan terjadi 3 atau tidak? Minimal tergantung pada 2 faktor. Satu, adakah calon-calon yang berapa orang calon yang potensial? Nah kebetulan kita punya 3 calon yang potensial. Jadi posisinya mungkin menjadi 3 poros ya. Katakanlah untuk sementara ini poros Prabowo, poros Ganjar, poros Anies gitu kan. Jadi itu karena pertimbangan partai mencalonkan itu salah satunya adalah kemungkinan menang, yaitu elektabilitas. Dan elektabilitas itu diukur dengan ukuran objektif antara lain melalui riset opini publik seperti yang kita sudah tahu. Itu 1. Jadi mungkin dapat 3. Faktor kedua adalah tadi yang dibahas oleh Mas Toto, konfigurasi dan pola hubungan antar parpol. Kalau parpol-parpol itu mengelompok hanya menjadi 2 kubu misalnya, katakanlah misalnya kubu oposisi yang sekarang dan kubu non oposisi misalnya, maka akan sulit kita dapatkan lebih dari 2 calon. Tapi potensinya ada. Sekarang ini kita lihat di kubunya Pak Jokowi yang terdiri dari 7 partai itu tampaknya akan membentuk minimal tampaknya akan ada 2 poros kemungkinan ya. Ada PDI sendiri, nah tinggal mencari kawan apakah sendiri atau cari kawan. Lalu ada sekarang sudah ada KIB, tapi ada juga Bang Surya yang tampak mendapat sorotan beberapa hari ini ya atau beberapa waktu belakangan. Jadi itu dimungkinkan. Demikian juga dengan adanya kubu oposisi. Nah tapi konfigurasi capres cawapres itu juga akan menentukan akan ada berapa. Nah misalnya katakanlah Mas Toto misalnya menggagas ada Ganjar Anies misalnya. Nah kalau ada Ganjar Anies itu potensi untuk 3 agak berat tuh, ya nggak? Kalau Ganjar Anies nanti akan berhadapan Prabowo. Ada potensi tarik-tarikan tergantung dari koalisi yang potensi akan hanya ada 2. Jadi tetapi sekali lagi itu semua tergantung kepada termasuk para elit, kemudian kan pemilu itu tergantung pada aktor, proses dan arena atau regulasi kan, gitu. Tadi kita bahas salah satu aktor paling penting adalah elit. Ya, tapi elit itu kan ada 2, elit partai, tapi juga ada elit di masyarakat. Karena elit partai itu tidak bisa langsung memobilisasi masyarakat secara di tingkat bawah, tapi harus ada perantaranya, elit-elit di tingkat menengah, civil society dan sebagainya. Demikian juga dengan proses itu tergantung misalnya pada seberapa transparan pemilu dilaksanakan, seberapa objektif para penyelenggara pemilu menyelenggarakannya, seberapa percaya masyarakat dengan proses itu dan seterusnya. Jadi masih banyak hal yang harus kita bincangkan dan terus menerus kawal. Artinya gitu. masih cair ya Mas Hanta begitu ya kalau kita melihat. Tapi kalau dari sudut pandang Mas Hanta sendiri? Ya, kita dalam kontestasi elektoral itu ada 2 tahapan ya.
kandidasi dan eleksi atau election. Nah, yang sedang kita fokus ini adalah soal kandidasinya. Keterbatasan karena pemilih datang ke TPS itu kan sudah diatur menu yang sudah ditetapkan atau dimainkan oleh partai politik. Nah, di kandidasi inilah sebenarnya berapa poros atau polar yang akan bertarung. Dan polanya kalau dia bipolar, 2, kontraksi politiknya relatif kuat. Nah, kita berharapkan lebih dari 2, berharap ada tripolar. Memungkinkan memang tadi, bahkan bisa 4 kalau memungkinkan dengan pola yang sudah ada. Misalnya PDIP sendiri, kemudian ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, ditambah tadi porosnya Gondang Dia, Pak Surya Paloh, atau satu poros lagi yang di luar pemerintahan itu membuat poros-poros. Nah, poros itu tergantung pada 3 hal nanti, secara singkat-singkatan. 1, putarannya itu, pusaran dinamika koalisi itu 1 pada kekuatan magnet elektoral figur. Magnet elektabilitasnya. Belajar dari 2004, 2009, 2014, 2019 itu faktor SBY dan Jokowi itu berhasil mengumpulkan partai-partai dalam koalisi. Dari partai apapun, basis apapun, itu 1 akan menentukan dinamika elektabilitas. Dan trennya sekarang memang memungkinkan 3. Tapi kalau tadi ada isu wacana tentang Ganjar Anies, ya berarti potensi menjadi 3-nya mengecil. Yang kedua adalah faktor kingmaker. Ini sangat menentukan. Figur-figur seperti aktor kuat di Republik ini, seperti Pak Jokowi, Pak JK, Pak Surya Paloh, Ibu Mega, dan sebagainya, ini sangat menentukan nanti pola konfigurasinya seperti apa. Dan ini akan skema koalisinya juga akan bergantung pada dinamika seperti ini. Nah, dari pola ini nanti kita akan menemukan berbagai macam berbagai macam pola. Yang ketiga, saya punya satu lagi catatan adalah manuver dari partai politik, para veto player, orang-orang pemegang tiket, boarding pass di partai politik itu sangat menentukan. Tergantung nanti pola koalisinya berujung siapa pemegang kendali atau dia berpusar pada kekuatan elektabilitas atau pemilik tiket. Kalau pemilik elektabilitas akan muncul orang-orang populer, kalau pemilik elektabilitas ya pemilik kartu tiket, maka orang-orang partai akan menguasai. Polanya berubah atau sama seperti yang lalu. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita lagi, Bapak-Bapak, kita simak kembali pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. Betapa luar biasa sebenarnya peran yang harus dijalankan oleh institusi pers. Ini sebagai gambaran potret sosial kita sekarang yang ada. Baik buruknya. Tidak terlepas dari kontribusi institusi pers yang ada di negeri ini. Dengan segala kebebasan yang dimiliki oleh institusi pers ini. Nah, sekarang kita harus berkaca diri. Kalau kita bicara kekitaan kita dalam komunitas pers, itu sudah benar tidak? Tapi yang pasti pers memberikan kontribusi yang besar sekali. Jadi nation and character building itu kontribusi terbesar menurut saya, pers. Apalagi di alam kebebasan pers seperti ini. Ya, wawancara spesial bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bisa Anda saksikan selengkapnya dalam program Prime Time News hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya langsung ke Mas Toto lagi. Mas Toto, bicara soal peran media dalam mengawal demokrasi. Bagaimana seharusnya peran media terus bisa mengawal demokrasi ini, Mas Toto? Iya, saya pikir kita berempat di sini dalam kapasitas lembaga survei punya beban yang sama ya dengan media yang seringkali diartikan netral. Problemnya adalah netral ini sering diartikan berbeda dengan standar keilmuan yang harusnya kita pegang. Netral seakan-akan ketika kita merilis survei, ada 2 kandidat, netral itu seakan-akan harus 50% dan 50%, kan tidak mungkin. Sehingga yang saya katakan adalah media tidak boleh netral, media harus independen dan objektif. Menyuarakan nilai-nilai yang memang disepakati tadi. Kita kan tidak berbicara mengenai siapa tadi, berbicara mengenai kebangsaan seperti Bang Surya tadi katakan. Sehingga ketika kemudian media harus menanggung beban dalam sebuah kompetisi yang kemudian menarik-narik media dalam pertarungan tersebut, paling penting adalah media berbicara mengenai bagaimana berani menyemprit kampanye yang memang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, terlepas itu harus menyindir 1 atau 2 kandidat. Sehingga ketika kemudian fokus pada value-value tersebut, saya meyakini apapun hasil dari pemilu tersebut, media bisa bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang mereka pegang. Itu yang menurut saya juga, saya pikir pengamat politik dan lembaga survei juga punya beban yang sama. Waktu kita terbatas, saya ingin tahu dari Mas Jayadi, Mas Hanta, dan juga Mas Burhan, singkat saja harapannya terutama untuk media begitu dalam mengawal Pesta Demokrasi 2024 ini. Singkat saja, Mas. Ini tantangannya adalah ada media baru, sosial media. Dan media mainstream itu menghadapi persoalan terkait dengan melubernya penetrasi sosial media. Dan
di saat polarisasi itu menjadi makin berat tantangannya. Mengapa? Karena sekarang orang itu memilih informasi atau media, termasuk informasi di sosial media, berdasarkan preferensi mereka. Jadi people just want to hear what they want to hear. Bukan dan faktanya begitu ya? Bukan faktanya. Dan ini makin mempertebal polarisasi dan media mainstream itu harus bertarung untuk menyodorkan kebenaran objektif agar hal-hal yang berbau polarisasi dan politik identitas yang berkembang di sosial media bisa dikurangi. Oke, Mas Jayadi mungkin terakhir dan Mas Hanta singkat-singkat saja. Saya kira kuncinya adalah di transparansi ya. Fungsi media adalah menjadi membuat proses aktor maupun arena pemilu itu menjadi bening, sebening kaca sehingga kita semua bisa melihatnya. Artinya media bisa memberikan informasi yang benar kepada publik, pemilih, sehingga pemilih menjadi memiliki informasi yang cukup dan cerdas, dan juga menjadikan kontrol terhadap proses maupun para aktor yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu. Media sebagai pengontrol sekaligus dinamisator kontestasi demokrasi. Itu poinnya. Satu, kita berharap media menjadi corong untuk menyampaikan politik gagasan. Jadi menyampaikan rekam jejak, visi misi, program dari kandidat dan mengurangi tempat politik identitas. Jadi orang-orang yang tidak memiliki soal kapabilitas, soal visi misi, soal program gagasan itu tidak diberi tempat terlalu banyak. Tempat itu yang kedua saya kira yang harus diberikan tempat juga adalah bagaimana pemilu kita transparan tadi harus dikawal bersama dan menyuarakan politik kebangsaan sesuai tema kita hari ini, persatuan dan semuanya di atas. Persatuan Indonesia itu di atas soal politik elektoral hari-hari yang kecil-kecil itu. Terima kasih Mas Hanta Yuda, Mas Jayadi Hanan, Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga Mas Yunarto Terima kasih. Bapak-bapak kita kawal terus tahapan pemilu sampai 2024. Baik, pemirsa, selepas jeda kita akan sama-sama menyaksikan seremoni kick-off Metro TV di Election Channel sebagai tanda dimulainya Metro TV dalam mengawal pesta demokrasi 2024. Sesaat lagi. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Ladies and gentlemen, jurnalis Metro TV.
Lahirnya Metro TV sejalan dengan takdir kami untuk menjaga denyut nadi demokrasi Ibu Pertiwi. Kami adalah representasi anak bangsa sebagai corong suara untuk mencari pemimpin terbaik negeri ini. Dari Kedoya untuk Indonesia Raya, kami telah berada di barisan terdepan untuk mengawal Pesta Demokrasi 2024. Hari ini Anda telah menjadi saksi untuk kesekian kali atas komitmen kami menjaga kepercayaan Anda, menjadikan Metro TV sebagai referensi sejati guna meneguhkan visi kebangsaan. Metro TV, The Election Channel. Gabungan dari suara mereka akan menjelma menjadi suara rakyat. Suara yang juga akan menentukan kemana arah bangsa ini menuju. Untuk itu, kami akan pastikan bila seluruh suara yang mereka akan berikan bukan hanya akan berlandaskan pada cita-cita, harapan atau doa, namun juga wawasan dan gagasan. Pemilik suara sejatinya tidak boleh berjalan dalam gelap dan sunyi. Mereka butuh cahaya, mereka juga perlu diskusi untuk menuntun mereka dalam memilih wakil mereka, memilih pemimpin mereka. Metro TV akan hadir sebagai teman, sebagai ruang, juga sebagai referensi, agar hak pilih yang mereka miliki diberikan berdasarkan rangkaian pengalaman dan perenungan mendalam, sehingga pendidikan politik bangsa ini akan naik kelas, lebih fokus ke ruang gagas, ketimbang debat kusir tanpa jelas. Metro TV adalah The Election Channel untuk kita semua. Kebersamaan kitalah yang akan membuat kalah menang hanya akan jadi pengingat, bila pada akhirnya kita tetap harus bekerja keras untuk Indonesia. Pertaruhan 2024 terlalu besar untuk diarungi sendirian dalam kegelapan. Anda harus melangkah dalam terang benderang, sehingga Anda dan kita bersama-sama bisa bersuara lebih lantang. Your vote matter. Metro TV, your election channel, the election channel. Ya, pemirsa, prosesi kick-off Metro TV The Election Channel telah dilaksanakan dan artinya mulai hari ini hingga pasca pemilu 2024, Elang Biru Metro TV telah terbang ke penjuru negeri untuk mencari dan mengabarkan informasi terkini seputar pemilu 2024. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk Metro TV. Betul sekali Zakia, untuk menambah semarak kita dalam mengawal pesta demokrasi, berikut persembahan Putri Ayu featuring Fanny Maulana dengan lagu Elang Biru. Akhir kata saya Valentinus Reza. Dan saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Setinggi apa kau terbang dengan sayap patah, sekokoh apa kakimu menopang jiwa. Tidakkah kau sadar hidup hanya sebentar, hargailah waktumu, nikmatilah hidupmu. Karunia dari Sang Kuasa, kepakkanlah sayapmu seperti elang biru. Tidakkah kau sadar hidup hanya sebentar, hargailah waktumu, nikmatilah
seperti